Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa aimatil hudatil ma'sumin wa ashabihil mayamin. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita adalah bulan suci Ramadan. Karena itu bulan suci Ramadan menjadi bulannya Allah Subhanahu wa taala. Syahrullah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga dilimpahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan suatu media bagi pesuluk dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tatkala mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya, Allah jelaskan tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan suatu bulan yang menjadi media bagi hamba-hamba Allah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan seluruh karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Karena itu para ulama banyak menyebutkan tentang beberapa nama-nama dari bulan suci Ramadan ini, antara lain adalah Syahrullah, yang dikutip daripada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan ini adalah bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ini hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kaum mukminin diajak untuk bertamu kehadiratnya, dan dalam pertemuan ini Allah hidangkan beberapa jamuan yang merupakan makanan yang sangat diperlukan oleh manusia. Hidangan makanan beragam makanan. Ada makanan ampunan, ada makanan rahmat, ada makanan berbagai macam makanan-makanan yang Allah hidangkan dalam rangka untuk mengantarkan manusia kepada kesempurnaannya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu nama daripada bulan suci Ramadan, selain daripada nama Syahrullah, adalah bulan puasa disebut juga dengan Al-Midmar, yaitu bulan di mana seluruh hamba-hamba Allah berjibaku, berlomba untuk meraih kemenangan, untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kesempurnaan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Husain alaihissalam,
Beliau mengatakan innallaha azza wa jal ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqihi yastabiquna fihi bi ta'atihi ila ridwanihi fasabaqa fihi qaumun fafazu wa takhallafa akharun fakhabu. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana manusia berlomba-lomba untuk menunjukkan kualitas dirinya dengan melakukan ketaatan-ketaatan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini pula banyak manusia dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah meraihnya kemenangan. Dan begitu juga sebagian kaum ada yang kemudian tidak memanfaatkan fasilitas bulan puasa ini untuk meraih kemenangan, maka mereka pun akan mendapatkan kerugian. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa karena ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan puasa itu sebagaimana yang dikutip dari hadis qudsi bahwa puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis qudsi dinyatakan as-saum li wa ana ajzibih. Puasa itu adalah untuk aku dan aku yang akan memberikan balasannya. Pada hadis ini ulama dan para urafa mencoba untuk memberikan pemaknaan yang lebih dalam lagi, di mana dalam pengertian hadis ini ada 3 kategori makna kata dari bahwa puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan balasannya, ataupun wa ana udziyabi, atau aku yang akan menjadi upahnya dan balasannya. Di sini ada 3 pemaknaan daripada hadis tersebut. Pertama, bahwa makna zahiri bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa itu hanya untuk aku dan akulah yang pantas untuk memberikan pahalanya. Para ulama menjelaskan bahwa bukankah kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat, juga zakat, juga haji, semuanya itu juga pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa dalam puasa ada penekanan tersendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan hanya aku yang layak untuk memberikan pahalanya. Ini menjelaskan bahwa puasa adalah suatu kewajiban yang berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Pemaknaan yang kedua daripada hadis itu yaitu bahwa barang siapa yang melaksanakan puasa dengan sesungguhnya, maka dia akan sampai ke maqam indallah, sampai kepada maqam di situ di mana Allah Subhanahu wa taala, atau di mana hamba Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang lebih tinggi daripada surga-surga yang difahami oleh umumnya manusia. Bahkan lebih tinggi daripada surga Aden dan surga Ridwan Allah itu sendiri. Dan ini diisyaratkan tatkala seorang hamba dalam perjalanan puasanya sebagai upaya dan sebagai media seru-suluknya, bahwa Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka sudah barang tentu kondisi puasa yang kedua ini, atau pemaknaan bahwa puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan aku yang berhak untuk
memberikan pahalanya, ataupun hanya aku yang layak untuk dijadikan sebagai pahalanya dan sebagai upahnya. Ini merupakan suatu tingkatan yang berbeda tentunya dengan puasa-puasa lainnya, atau dengan puasa di tingkat bawah. Pemaknaan yang ketiga adalah bahwa makna hadis tersebut memiliki pengertian bahwa puasa itu menyerupai aku. As-saum li wa ana udziyabi. Puasa itu menyerupai aku. Yakni bahwa puasa dapat menjadikan manusia, hamba Allah, untuk menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti bahwa dia akan mampu memiliki sifat-sifat dan karakter sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa manusia telah menjadi khalifah ilahiyah, sebagai pewaris daripada sifat-sifat ilahiyah. Dan di sini seorang yang berpuasa telah mencapai maqam liqa Allah dan telah mencapai maqam fana, sehingga hatinya telah dikuasai oleh wilayah dan hukumah ilahiyah, oleh wilayah dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala hati seorang mukmin itu menjadi dikuasai oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi arsyur rahman. Dia akan menjadi arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mampu untuk dipenuhi meskipun oleh luasnya langit dan luasnya bumi, sebagaimana dinyatakan dalam hadis, la yasi'uni ardi wala samai walakin yasi'uni qalbu abdi al-mu'min, bahwa arsku tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh bumiku maupun oleh luasnya langitku, tetapi arsku hanya bisa dipenuhi oleh hati seorang mukmin dari hambaku. Karena itu dari pengertian hadis seperti ini, para urafa membagi tingkatan-tingkatan puasa kepada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan orang-orang awam yang puasanya hanya sekedar memenuhi kewajiban dan taklifnya, sehingga berupaya untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa secara syar'i, secara hukum fikihnya. Jadi puasa hanya menahan rasa lapar dan haus, dan juga tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat yang bisa membatalkan puasanya. Sehingga puasa seperti ini masih belum mencapai kepada apa yang diisyaratkan dalam pemaknaan kedua, untuk sampai kepada maqam indallah, maqam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan kedua daripada puasa itu adalah puasanya orang-orang khusus, orang-orang khawas, yang juga disebut dengan puasa akhlaki. Dalam tingkatan ini, seorang yang berpuasa, selain daripada menjaga hal-hal yang membatalkan puasa secara syar'i dan secara fikih, maka dia juga mampu mengendalikan dirinya dari melakukan dosa-dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Dia mampu menghindarkan diri, tangannya, matanya, telinganya, mulutnya, hidungnya, semua dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa di tingkatan ini mampu menumbuhkan manusia untuk mencapai maqam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dari tingkatan puasa adalah puasanya akhasul khawas,
puasanya tingkatan orang-orang yang lebih khusus lagi. Dengan istilah lain bahwa puasa di tingkat ini adalah puasa hati dan puasa batin. Pada tingkatan ini, seseorang yang berpuasa, selain dia telah mampu meninggalkan tingkatan puasa yang pertama, dan juga selain daripada dia telah meraih tingkatan puasa yang kedua, maka pada tingkatan ini seorang mukmin telah mampu memutuskan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada puasa tingkatan ini manusia telah mencapai maqam liqa Allah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya telah terpenuhi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hatinya telah menjadi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dalam dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Amirul Mukminin Ali alaihissalam menyebutkan bahwa pada tingkatan yang ketiga di mana manusia ini telah memiliki puasa batin, yang hatinya telah terbersihkan dari segala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Amirul Mukminin mengatakan, saumul qalbi khairum min siyamil lisan, wa siyamul lisan khairum min siyamil batin. Bahwa puasanya hati itu lebih baik daripada puasanya lisan. Puasanya lisan untuk tidak mengguncing, untuk tidak menyakiti orang, untuk tidak merongrong orang, menggambarkan tentang puasanya seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh kita, untuk tidak melakukan kezaliman-kezaliman, untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa, untuk tidak menganiaya orang. Kemudian yang ketiga, wasiyamul lisan khairum min syamil batin. Puasa lisan itu lebih baik daripada puasanya perut yang hanya sekedar untuk menjaga, menghindari dari membatalkan puasa secara syar'i itu. Betapapun bahwa puasanya perut juga adalah membantu seseorang untuk menyingkap kesucian hatinya. Karena dengan puasa itu mampu mencerahkan hati dan pikiran hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa meskipun secara zahir adalah untuk menahan diri dari makan-makan ya, yang dari makanan yang haram, dari makanan yang apapun yang bisa menyebabkan seseorang terhambat perjalanan spiritualnya. Tapi juga bahwa itu merupakan suatu muqaddimah bagi perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala dalam puasa untuk meraih tingkatan yang lebih tinggi lagi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.